Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro mengadakan Musrembang RKPD Kabupaten tahun anggaran 2022. Musrembang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat di tingkat kelurahan dan kampung yang menjadi skala pembangunan dan pelayanan untuk 1 tahun mendatang. Turut dalam kegiatan ini, Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bapelitbangda, Kapolsek Urban Siau Barat, dan Ramil 130102 Siau, perwakilan-perwakilan OPD Kabupaten Sitaro, seluruh Kapitalau Kecamatan Siau Tengah beserta dengan perangkat kampung, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang ada. Camat dan Sekretaris Camat Siau Tengah pun menyambut baik kehadiran dari peserta musrembang yang ada. Musrembang Kecamatan Siau Tengah tahun 2022. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro, Kepala Bapelitbangda Sitaro yang diwakili. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak dan Ramil 131 Rayon 02 Siau. Kekuatan hingga pada saat ini yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten tahun 2022 Kecamatan Siau Tengah tahun 2020. Kapolsek dan Ramil pun mendukung bahwa dengan adanya musrembang dalam pembangunan di kecamatan tetap diamankan dan dikawal karena hal tersebut merupakan hal yang penting demi kelancaran pembangunan di suatu tempat. Dari semua rencana kerja yang telah mendukung dengan adanya musrembang segala pembangunan di kecamatan tetap kami amankan dan kami kawal. Kami tetap akan kami kawal. Jadi pengamanan itu penting dalam hal kelancaran pembangunan di suatu tempat. Sekedar pemberitahuan kepada Bapak-Bapak tentang masalah Berbagai usulan-usulan yang menyangkut dengan rencana kerja pembangunan kampung yang ada di Kecamatan Siau Tengah pun antara lain. Kampung Beong mengusulkan hal-hal sebagai berikut, yakni peningkatan jalan desa, pembangunan jalan produksi, renovasi ruang belajar SD, beda rumah untuk keluarga yang kurang mampu, pengadaan jaringan listrik, jalan aspal, talut dan jembatan ke Kanawong, beserta dengan pembuatan jalan penghubung dari tower. Keempat, talut penahan tanah jalan Dedak, dan ini setiap tahun setiap musrembang di kecamatan ini dibawa terus. Ini talut penahan tanah dan juga talut penahan jalan ini di jalan Dedak yang dari Ondong belok kiri dari rumah Omar Slamet ya. Termasuk juga Beong di jalan. Jika kita dibawa lagi di musrembang saat ini 14 dengan PU itu 14 ya. Baru yang F ini pengadaan jaringan listrik tegangan tinggi ke tower. Berikutnya Kampung Salili mengusulkan jenis kegiatan yaitu rehabilitasi rumah dinas dokter, rehabilitasi puskesmas pembantu, pembuatan ruang rawat inap puskesmas Salili, pembangunan rumah dinas guru, pembuatan talut, pembuatan sumber bor, dan rehab jalan ke pos Gunung Api. Seterusnya rehab jalan pos ke gunung ke PGA pos Gunung Api. Ini sudah beberapa kali pun kami bawa usulan ini karena ketika Gunung Karangetang ada
reaktif lagi. Di sana tidak sedikit orang yang menuju tempat ini dan jalannya sudah rusak, ini perlu diperbaiki dan pelebarannya Pak. Kalau mulai dari tanjakan, demikian usulan dari kampung kami. Kampung Dompase pun mengusulkan hal-hal antara lain pembangunan bukit doa, pembangunan rumah, pemberian bantuan alat pengering pala, pembuatan BPJS, bahkan pemberian bantuan peralatan usaha bagi kelompok usaha kecil beserta dengan beasiswa untuk pendidikan anak RTM atau rumah tangga miskin. Yang langsung diambil alih oleh Ibu. Memang sangat-sangat memprihatinkan. Maka kami mengambil inisiatif untuk mengambil dari dana desa itu 2 rumah. Bangunan apotek desa, mengingat karena Dompase ini bukan banyak orang sakit ya, tapi alangkah baiknya kami harus membangun apotek desa. Dan juga Kampung Lai mengusulkan rencana kerja pembangunan kampung yaitu antara lain pembangunan jalan produksi, pembangunan drainase, pengeboran air dan pembangunan fasilitas jaringan air dan mata air Gunung Tamata, pembangunan jalan drainase di daerah, bantuan pangan bagi warga dampak bencana alam dan non-bencana alam, bantuan bagi usaha ekonomi kecil dan menengah, rehabilitasi sekolah dasar, peningkatan puskesmas Lai, bantuan bibit, pupuk dan peralatan pertanian, beserta bantuan fasilitas nelayan dan pembangunan yang lainnya. Bapak Ibu semua yang hadir sebagai peserta muslimbang pada kesempatan ini. Untuk bagian Kampung Lai, ada beberapa usulan yang dibawa pada kesempatan ini yang dari bidang kegiatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembangunan jalan produksi Lendongan 3. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perlu diketahui juga seperti beberapa penyampaian dari kedua teman tadi, ini sudah setiap kali muslimbang juga diusulkan, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Ini terkait dengan pembangunan jalan produksi ke Gunung Tamata. Mana ini adalah jalan multifungsi yang orang rencanakan dibangun, karena di sana pun ada objek wisata pegunungan. Hal-hal terkait usulan rencana kerja pembangunan kampung sekecamatan Siau Tengah tahun anggaran 2022 ini pun menyangkut di berbagai bidang, yaitu antara lain pembangunan desa, sarana prasarana pembangunan dalam bidang sosial dan pemberdayaan, bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan, dan lainnya. Usulan-usulan tersebut pun ditanggapi baik oleh peserta-peserta musrembang yang ada. Salah satunya ialah Kasih pengembangan aplikasi pada bidang e-government Diskominfo. Beliau menanggapi terkait dengan pengadaan jaringan listrik dan tower. Beberapa tahun belakang ini, mulai dari 2000, kami sudah melakukan survei ke titik-titik tower yang ada. Posisi titik tower Beong ini adalah tower Republik Indonesia, itu kepolisian, yang Telkomsel hanya menumpang sebatas tumpangannya, Telkomsel tumpang di sana untuk tower yang ada. Jadi itu dia cuma fungsi 2G, dia cuma 2G. Dalam proses ini baru dia masih menggunakan tenaga surya, dia tidak menggunakan tenaga listrik, karena persoalan di sana itu bukan tower Telkomsel sendiri, tapi itu tower milik kepolisian Republik Indonesia. Memang kami sudah langsung juga dicek di lokasi. Yang kedua, untuk proses tower, Bapak Ibu kami Dinas Kominfo sangat memperhatikan kondisi yang ada di Jawa Tengah. Karena kalau saya dari Hulu mau ke Odong, melewat Jawa Tengahnya ada jaringan. Kalau dapat telepon, kebanyakan orang-orang di birokrasi cuma alasan posisi di Beong. Tapi di Beong mana? Di Jawa Tengah. Karena tidak ada jaringan. Pak, kita di Beong pakai hujanan.
Padahal bukan di Beong, masih di rumah. Nah, ini yang kami juga menghindari itu. Dalam proses sekarang ini kami dalam tahapan dari tahun lalu, kebetulan Sekretaris Kecamatan Siau Tengah adalah mantan kepala bidang saya di bidang Kominfo di e-government, yang kami sudah melakukan lobby ke tingkat Kementerian Kominfo, dan ada titik terang ketika kemarin bulan Februari teman-teman bakti Kementerian Kominfo sudah ada rapat secara internal untuk dapat memberikan tower yang sekarang posisi ada di Beong itu adalah milik bakti Kementerian Kominfo akan dihibah ke Telkomsel Manado, dan dalam proses ini sudah sementara dilakukan. Tinggal sekarang tower ini antara teman-teman dari bakti Kementerian Kominfo di bakti akan langsung dengan teman-teman Telkomsel Jakarta. Baru kalau antara Telkomsel dan Telkomsel itu mudah dalam proses pembangunan. Jadi kami sampaikan ini bahwa puji Tuhan ada titik terang bagi teman-teman di Siau Tengah. Sekretaris Dinas Sosial pun juga menambahkan terkait dengan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah kabupaten setempat. Sehingga semua sektor, baik itu perekonomian maupun sosial, pariwisata, semua memang terjadi secara keadaan yang ada ini. Nah, namun dengan adanya pandemi ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Kadis, bahwa 3 hal yang ditarik di situ, yaitu pemulihan ekonomi, kesehatan, dan salah satu ya khusus untuk memulihkan ekonomi ini. Nah, khusus bantuan sosial, baik itu RTLH, rehabilitasi tidak layak huni, dulu masuk pada program dinas sosial. Namun RTLH ini sampai saat ini juga karena adanya refocusing tidak ada penganggaran itu. Yang ada di pekerjaan umum itu adalah program Kementerian PU, sama dengan program daerah RTLH yang dulu teranggarkan sekitar 30 juta rupiah per 1 unit rumah. Namun harus melihat klasifikasi sebagaimana aturan yang tertuang dalam Kementerian Sosial yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Nah, kalau mengenai bencana ini ada 2, bencana non alam dan bencana alam. Setiap terjadi bencana di Indonesia ini selalu dikuatkan dengan aturan penguatan lewat keputusan Presiden bencana non alam. Nomenklatur yang tertuang di sini untuk desa lain adalah non alam. Program yang berjalan dari tahun lalu di Dinas Sosial itu memang sudah dijalankan, termasuk bantuan-bantuan non alam corona ini selain bencana alam. Bapelitbangda Kabupaten Sitaro pun mengapresiasi adanya musrembang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Siau Tengah beserta dengan usulan-usulan rencana kerja pembangunan kampung yang ada di Kecamatan Siau Tengah tahun anggaran 2022. Dan dengan tegas menjelaskan bahwa dengan adanya usulan-usulan yang ada diharapkan dapat memprioritaskan mana yang didahulukan. Berarti nanti lihat baik-baik ya, untuk usulan nanti orang lihat sama-sama sebentar. Kalau yang diusul sekolah, orang langsung tentukan apa yang mau direhab. Ya, jangan sampai terjadi di lapangan yang sebenarnya harus dinding yang mau diperbaiki, mau diganti DP atap, sehingga setelah atap jadi DP dinding rontok lagi, ya kan? Jadi supaya orang prioritaskan mana duluan mau dibangun, begitu, supaya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang sekolah itu perlu mau dibangun baru, yang kasih rusak semua, supaya tidak berulang-ulang. Ya saya kira demikian supaya enggak tak potong-potong anggaran. Dari hasil kesepakatan musrembang RKPD Kabupaten Kepulauan Sitaro di Kecamatan Siau Tengah tahun 2022, selanjutnya daftar usulan kegiatan tersebut akan dibawa ke proses berikutnya, yaitu forum perangkat daerah guna sinkronisasi dan verifikasi kelayakan secara lebih lanjut.
Pelaksanaan Musrembang Kecamatan Siau Tengah ini pun tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memaksimalkan orang-orang yang berkumpul, yaitu kurang lebih dari 50 orang, tetap menjaga jarak, dan sebelum masuk harus mencuci tangan dan memakai masker. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Jemila Hutung Demsila Luas Media Cahaya Utara melaporkan. Diam-diam dia. Hasilnya juga tidak disebutkan apa. Ada hasil sisa uang dana desa pakai sendiri.